Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selalu menambahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi apabila kalian kufur, ingat azabku teramat sangat pedih. Berbicara masalah azab, kami baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata azab yang pedih itu tidak langsung di akhirat. Ini perlu jadi perhatian kita nih. Ternyata azab yang pedih itu di dunia dulu. Kami baca di situ dengan cara bi khal'iha, dengan dicabut. Berarti kalau kita sehat, tidak bersyukur, ya sakit. Kalau kita punya keluarga bahagia, tidak bersyukur, ya dicabut. Maka perlu sekali untuk kita selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqomah di jalan itu dengan cara kita pelajari, kemudian kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diarahkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan kami menyampaikan sedikit tausiah yang kiranya berguna bagi diri kami sendiri, tembusannya berguna kepada sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita mendengar di rakaat yang kedua Pak Imam membaca wal asr. Ini perlu jadi perhatian kita. Allah selalu mengingatkan kita masalah waktu dengan wal asr, wal lail, wal fajr. Allah bersumpah dengan itu. Kenapa? Waktu itu penting. Kalau harta kita habis, kita bisa cari besok. Kita bisa usahakan lusa. Kita bisa capai lagi minggu depan. Tapi kalau waktu kita yang habis, berapa kekayaan kita untuk beli waktu yang kemarin? Berapa uang kita untuk membeli waktu yang tadi sudah lewat? Maka yang paling penting sebenarnya yang harus kita jaga adalah waktu. Maka Allah bersumpah. Mari bersama-sama detik demi detik kita pergunakan sebaik mungkin, karena detik demi detik itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat.
Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbicara masalah waktu itu berbicara masalah amal, persiapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyul Islamu afdal ya Rasulullah?" Orang Islam yang bagaimana yang paling afdal ya Rasulullah, yang paling baik ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling baik Islamnya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Itu orang Islam yang paling baik. Karena sudah mendapatkan jawaban yang pertama, pertanyaan dilanjutkan. Wa ayyul islamu aqyas ya Rasulullah? Orang Islam yang bagaimana yang paling cerdas? Pertanyaan pertama yang paling baik, pertanyaan kedua yang paling cerdas. Kita ingin tahu jawaban Rasulullah apa? Ternyata Rasulullah mengatakan orang Islam yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikran, orang Islam yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'da zalika isti'dadan, dan orang Islam yang paling baik mempersiapkan diri menuju kematian. Artinya, kalau orang banyak-banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri, mungkin intinya di mempersiapkan diri. Kalau mati, semua kita mati, tapi mempersiapkan diri, tidak semua sadar akan hal itu. Pada kesempatan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang ini berhubungan dengan mempersiapkan diri, yaitu menabung amal ibadah. Yang amal ibadah ini kami baca tidak akan pernah putus walaupun yang beramal sudah meninggal dunia. Kami rasa ini perlu untuk kita dengar dan perlu untuk kita amalkan. Ini bekal untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 yang pahalanya tetap mengalir walaupun yang melakukan hal itu sudah meninggal dunia. Artinya dia melakukannya di dunia, dia meninggal, pahalanya tetap ngalir, tetap ngalir, tetap ngalir. Ini tentu hal yang sangat kita impi-impikan ini. Apa yang 7 itu? Mari bersama-sama kita ikuti. Yang pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. A kita ajar kepada orang, A itu dia amalkan, itu pahalanya tetap mengalir untuk kita. Coba bayangkan, dia bisa baca Quran melalui lisan kita, dan selalu baca Quran, dia ajarkan kepada orang lain lagi Quran itu. Berapa banyak pahala yang mengalir ke tempat kita. Maka kalau kita punya ilmu, jangan berhenti di kita. Share-lah kepada orang lain, tebarkanlah kepada orang lain. Insya Allah kita akan dapatkan juga pahala yang terus mengalir. Yang pertama, man 'allama ilman. Yang kedua, kata Nabi, au ajra nahran, ataupun mengalirkan air, ataupun membersihkan karet biar air mengalir, jangan sompong, banjir. Kalau kita lihat hadis ini, kebalikannya, berarti kalau buang sampah di paret dosa. Karena Nabi menganjurkan man ajra nahran. Nahran itu sungai atau paret-paret kecil lah. Mengalirkan air, membersihkan paret, kupenoya juga bagian dari pahala yang mengalir.
Kita kira itu amalan dunia, ternyata amalan akhirat itu. Dan siapapun orang yang melakukan itu, pahalanya tetap mengalir dan tetap mengalir. Maka mari bersama-sama kita ikut di bagian itu. Kami rasa semua kita ingin ke arah itu, karena ada pahala yang mengalir. Berikutnya, au hafara bi'ran, ataupun dia membuat sumur. Ternyata sumur pun ada dalam hadis. Termasuk di sini sumur bor. Maka orang tua kita dulu mengatakan kalau ada sumur jangan disompong, dipergunakan. Artinya setiap detik ataupun setiap air yang kita ambil itu pahala mengalir kepada yang buat sumur. Maka mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita sudah bisa buat sumur, supaya sumur itu bisa dipergunakan dan insya Allah pahalanya tetap mengalir. Yang keempat, au gharrasa nakhlan, ataupun dia menanam pohon kurma. Hadis ini memang bercerita pohon kurma, tapi para ulama mengatakan semua pohon yang kita tanam itu buahnya, tempat bernaung, semua jadi pahala. Bahkan saya pernah mendengar satu video dari orang Papua yang cukup membuat kita sedih. Dia bilang begini, kami tidak menyumbang uang, tapi kami menyumbang udara yang segar. Itu dalam sekali. Dan udara yang segar itu tidak kita dapatkan dari manapun kecuali dari pohon yang kita tanam. Bahkan orang tua kita dulu sudah tua masih tanam pohon, ditanya oleh kumpunya, "Wan, kin hana ya Wan?" Awan itu menjawab, "Kalau aku masih hidup, kin nafkah. Kalau aku sudah meninggal, kin sedekah." Alangkah indahnya awan-awan kita dulu. Dan pahala itu tetap mengalir, tetap mengalir. Yang berikutnya yang nomor 5 adalah aubana masjidan, ataupun dia membangun masjid. Dalam hadis yang lain disebutkan membana masjidan mislu khafasin au asghar minhu. Siapa yang bangun masjid sebesar sangkar burung atau lebih kecil daripada itu, banallahu baitan lahu fil jannah. Allah bangun satu surga, satu istana nanti di surga. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid sebelum kita meninggal, karena pahalanya terus mengalir dan terus mengalir. Yang keenam, awarrasa mushafan, ataupun dia mewariskan mushaf. Kemanapun Anda pergi, belilah mushaf, wariskan, taruh. Selama mushaf Anda dibaca, pahala tetap mengalir. Pahala akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfirulah, ataupun dia meninggalkan seorang anak yang anak itu selalu beristighfar, selalu berdoa untuk dia. Ini juga bagian dari pahala yang terus mengalir, yang terus mengalir. Mudah-mudahan yang 7 itu tadi sudah terekam untuk kita amalkan sama-sama, karena kita tentu berharap pahala lebih. Kita tentu ingin bekal yang lebih. Makin jauh perjalanan, makin banyak yang harus kita bawa sebagai bekal. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.